Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Bara Farm Channel. Karena ini hari Minggu, selamat berlibur buat teman-teman dan selamat beraktivitas. Dalam mencangkok tanaman, baik itu cangkok biasa atau mungkin saya sering menggunakannya untuk cangkok susu atau mungkin sambung susu, saya selalu menggunakan kokopit. Nah, kokopit ini merupakan media cangkok terbaik, itu menurut saya. Sudah menjadi kebiasaan saya dalam mencangkok selalu menggunakan kokopit. Tentunya sabut kelapa atau kokopit ini yang sudah dihaluskan kita olah dulu agar menjadi media cangkok yang super duper mantap. Nah, dalam video kali ini akan saya kupas tuntas bagaimana cara saya mengolah kokopit agar menjadi media cangkok yang super mantap. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak prosesnya setelah yang satu ini. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips kepada Anda di rumah tentang bagaimana cara saya dalam mengolah kokopit atau sabut kelapa ini agar menjadi media cangkok yang super mantap. Dalam mencangkok tanaman atau mungkin semai benih atau biji dari sayuran atau mungkin tanaman yang lain, saya selalu menggunakan media kokopit dan tentunya yang sudah diolah terlebih dahulu. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kokopit atau sabut kelapa ini merupakan bahan organik yang di dalamnya terkandung senyawa atau zat tanin dalam kadar yang sangat tinggi. Padahal zat tanin itu sendiri selain bermanfaat untuk tanaman, dia juga bisa meracuni tanaman jika dalam kadar yang terlalu tinggi tentunya. Nah, hal pertama yang akan saya lakukan di sini adalah mengurangi kandungan zat tanin dalam kokopit ini sendiri. Caranya adalah dengan bantuan air. Maksudnya kita nanti akan merendam kokopit ini dengan air. Biasanya saya lakukan itu semalaman ya, satu malam atau satu hari satu malam. Lebih lama itu akan lebih bagus. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan rendam kokopit ini dengan air semalaman dan kemudian besok paginya baru akan saya lakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, ini sudah saya kasih air dan akan saya biarkan sampai besok pagi. Oke, video akan saya lanjut besok pagi ya guys. Semangat pagi teman-teman. Nah, ini kokopit yang kemarin sore sudah saya rendam dengan air. Ini paginya akan saya lanjutkan untuk proses pengolahannya. Untuk proses perendaman itu minimal kalau saya itu satu malam. Jadi teman-teman di rumah bisa satu hari semalam atau 3 hari itu lebih bagus. Jadi intinya lebih lama itu lebih bagus. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah kita tinggal membuang airnya dengan cara kita peras. Biasanya perasan pertama itu warnanya akan merah, merahnya pekat. Nah, ini sudah saya peras ya. Ini sudah saya peras. Kemudian ini adalah air hasil rendamannya ini. Yang pertama semalam ini dan ini adalah air hasil perasannya. Jadi warnanya agak seperti ini merah ya. Nah, untuk selanjutnya kokopit yang sudah kita peras tadi ini kita kasih air lagi, kemudian kita peras lagi sebanyak 3 kali atau mungkin 4 kali atau 2 kali tergantung ya nanti hasilnya seperti apa sampai air ini hasil perasan yang seperti ini warnanya sudah tidak gelap lagi seperti ini. Memang guys, untuk hasil yang maksimal itu harus bersabar ya. Nah, kita kasih air lagi seperti ini. Tapi untuk yang kali ini, untuk yang selanjutnya tidak usah direndam semalaman ya. Kita tinggal mengasih airnya
kemudian kita peras lagi, ulangi 3 kali sampai 4 kali sampai air hasil perasannya itu warnanya tidak terlalu gelap. Nah, ini yang ketiga kalinya guys. Coba kita akan peras. Nah tuh, airnya sudah bening ya warnanya. Kalau sudah seperti ini cukup. Ini sudah 3 kali saya peras. Dan kemudian kalau sudah seperti ini kita tinggal menjemurnya. Nah, alhamdulillah ini hari ini panasnya kayaknya cetar, cuacanya sangat cerah guys. Selanjutnya kita jemur ya guys. Nah, di sini ini panas banget, panasnya cetar. Ini akan cepat kering nanti. Tipis-tipis saja agar cepat kering. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu sampai kering. Ini kemungkinan hanya beberapa jam saja kering karena panasnya luar biasa. Nah, ini sudah kering ya. Sudah kering seperti ini cukup. Tidak usah terlalu kering, nggak apa-apa. Cukup seperti ini. Nah, ini sudah kering, sudah tidak berair lagi. Setelah kering seperti ini, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah kita basahi lagi kokopit ini menggunakan air agar siap digunakan. Namun air yang saya gunakan di sini adalah air yang sudah saya campur dengan zat perangsang akar guys. Zat perangsang yang kita gunakan bisa menggunakan dari bahan yang organik atau mungkin dari zat perangsang akar kimia. Untuk yang organik saya sarankan menggunakan air rendaman bawang merah. Ini yang sudah saya buktikan sendiri kalau air bawang merah, rendaman bawang merah itu bagus untuk merangsang akar. Kemudian kalau mau menggunakan yang kimia itu bisa menggunakan vitamin B1. Vitamin B1 yang saya gunakan, biasanya saya menggunakan ini ya, vitamin B1 yang khusus untuk tanaman seperti ini. Vitamin B1. Maaf, ini bukan promosi ya. Kemudian saya juga pernah menggunakan yang vitamin B1 yang untuk dikonsumsi oleh kita ini ya, vitamin B1 ini yang warnanya merah. Nah, kalau yang ini isinya seperti ini ya. Kalau yang vitamin B1 untuk tanaman ini cair. Untuk kali ini saya menggunakan vitamin B1 yang dikhususkan untuk tanaman seperti ini. Perlu diketahui ya teman-teman, vitamin B1 ini selain fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres, vitamin B1 ini juga fungsinya untuk membantu tanaman mengeluarkan akar-akar baru. Jadi selain saya gunakan untuk membantu merangsang akar pada saat cangkok, vitamin B1 ini juga saya sering gunakan pada saat saya pindah polybag atau mungkin saya memangkas akar pada tabulam pot guys. Nah, untuk takarannya untuk vitamin B1 yang cair ini saya gunakan setengah tutup ini untuk 1 liter air. Nah, kalau saya gunakan yang tablet yang vitamin B1 IP itu tadi, saya gunakan 1 butir untuk 1 liter air. Gitu ya guys takarannya. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Oke, langsung saja saya akan basahi lagi kokopit ini menggunakan air yang sudah saya campur dengan menggunakan vitamin B1 yang khusus untuk tanaman ini. Jangan terlalu banyak ya guys. Cukup setengah tutup botol ini bisa digunakan untuk 1 liter air. Nah, tinggal semprot-semprot seperti ini ya guys. Nah, sampai basah, tapi ya jangan terlalu basah juga. Karena penggunaan kokopit ini ya, kalau mau digunakan untuk cangkok itu jangan terlalu basah. Cukup kita kalau kita pegang itu kita rasa dia itu lembab saja. Jadi kalau diperas jangan keluar air.
Nah, ini sudah saya semprot guys. Basahnya seperti ini ya. Jadi jangan terlalu basah. Ini hanya lembab saja di tangan. Ini hanya lembab seperti ini. Kalau kita peras seperti ini tidak keluar air, tapi rasanya itu di tangan lembab. Ini sudah bisa digunakan atau siap digunakan, atau juga bisa disimpan sebagai stok saat nanti kita membutuhkan. Untuk daya simpannya sendiri ini bisa bertahun-tahun ya guys. Saya bahkan ada yang sudah 2 tahun dan itu semakin bagus, asalkan kita itu menyimpannya di tempat yang rapat. Jadi walaupun sudah lama, ini kokopitnya masih tetap basah karena kita tutup rapat. Nanti warnanya kalau sudah lama itu akan berubah menjadi gelap lagi, karena dengan kita menyimpan sama saja lambat laun bahan organik ini akan terfermentasi dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Ini tempat penyimpanannya seperti ini. Ini yang selalu saya gunakan. Ini sudah 2 tahun umurnya. Tuh, warnanya sudah beda dengan yang tadi barusan saya buat. Tuh kan, ini sudah lama banget guys. Nah, tapi malah lebih bagus ya digunakan ini yang sudah lama ini. Oke, karena ini sudah terfermentasi dengan sendirinya. Kita campurkan yang ini ke sini aja biar ikut terfermentasi. Tuh, lihat ya bedanya warnanya antara yang baru dengan yang lama. Beda. Nah, ini sudah saya campurkan ke sini ya biar nanti cepat ikut terfermentasi. Saya sudah aduk-aduk tadi di sini. Oke, gitu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan cangkokan Anda cepat mengeluarkan akar. Oke guys, itu tadi adalah cara saya dalam mengolah kokopit agar menjadi media cangkok yang super mantap. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah yang hobi mencangkok, agar nanti cangkokannya bisa keluar akar dengan cepat, kemudian akarnya tumbuh dengan sehat. Nah, seperti itu saja video saya akhiri. Jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.